Oke, eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang inflasi in Islamic perspective. Jadi inflasi dalam pandangan Islam. Nah, seperti biasa, eh, kita akan mereview sedikit konten penting dari paper ini yang membahas tentang monetary policy instrument dan inflation and Islamic perspective. We're just going to discuss about inflation directly on this subject karena tema kali ini difokuskan untuk pembahasan inflasi. Nah, berdasarkan awal dari pembahasan ini bahwa inflasi as a phenomenon is not really new. Jadi bukan merupakan fenomena yang baru. It has been observed many centuries ago when the price level and money value change, responding to the change in gold and silver available. Sebagaimana hasil penelitian dari beberapa abad yang lalu bahwa level harga dan juga nilai uang itu berubah merespon perubahan daripada ketersediaan emas dan perak ataupun jumlah ketersediaan jumlah emas dan perak. Bagaimanapun juga pada fenomena ini start to take interest since the occurrence of the fiat money. Jadi fenomena ini mulai terjadi sejak occurrence ataupun keberadaan atau eksistensi daripada uang kertas. In practice, inflasi adalah kondisi of a continually rising price level, merupakan kondisi di mana terjadi kenaikan harga yang secara agregat has become a major concern of economics and politician. Jadi concern major concern utama dari para ahli ekonomi dan juga ahli politik. It is one of the most important monetary policy target. Oke, selanjutnya paragraf pertama pada subbab inflasi in the quantity theory of money. The quantity theory of money is one of the oldest economic doctrine. Jadi teori kuantitas uang itu merupakan doktrin ekonomi yang paling lama ya. It has been developed, sudah dikembangkan oleh para ahli ekonomi di masa klasikal abad 19 under the assumption that the velocity of money is constant. Jadi perputaran uang itu konstan and the level of aggregate output secara keseluruhan itu produce in the economy during normal times would remain at the full employment level. And the theory menyatakan bahwa an increase in the price level, peningkatan harga mengakibatkan results solely from the increase in the quantity of money. Gitu. Jadi kenaikan harga itu disebabkan oleh peningkatan jumlah uang yang berada di masyarakat. Kemudian pada pembahasan berikut ini demandful inflation ini merupakan salah satu dari sebab terjadinya inflasi. Demandful teori fokus pada teori Keynes dari agregat demand. Keynes dan para pengikutnya menekankan pada peningkatan agregat demand as the source of full demand inflation. Jadi mereka menekankan bahwa terjadinya inflasi itu karena meningkatnya agregat demand, permintaan. Itu
merupakan fenomena yang biasa kita lihat di masyarakat apabila terjadi peningkatan permintaan dari masyarakat akan suatu barang, tentunya barang tersebut akan mengalami kenaikan harga. Aggregate demand is composed consumption, investment, dan juga pengeluaran pemerintah. Nah, sesuai dengan teori Keynes, an increase in money income will lead to an excess of aggregate demand over aggregate supply at the full employment level. Jadi berdasarkan teorinya Keynes, peningkatan income itu akan membawa pada peningkatan agregat demand gitu. Semakin tinggi tingkat pendapatan kita, maka akan semakin meningkat daya beli atau belanja kita, sehingga menyebabkan kondisi agregat demand itu naik yang melebihi daripada agregat supply atau ketersediaan komoditi yang ada di pasar dalam masa full employment level. Di pihak lain, Keynes mengatakan bahwa even before reaching the full employment production factor, bahkan walaupun fenomenanya belum mencapai pada full employment production factor, an increase in aggregate demand can lead to small rise in prices. Jadi intinya bahwa kenaikan itu akan tetap terjadi jika kenaikan harga akan tetap terjadi apabila terjadi kenaikan agregat demand, yaitu jika permintaan meningkat. This fact is due to the non-ability of producer to respond to the increasing demand. In this case, the policy that is effective to decrease the price level is the increase in taxes, which will reduce the pressure demand. Jadi pada case ini, kebijakan yang efektif untuk menurunkan level harga adalah untuk meningkatkan pajak, which will akan menurunkan, reduce tekanan dari permintaan tersebut gitu. Sehingga jika pajak dinaikkan, tentunya kita sebagai konsumen akan consider untuk melakukan pembelian gitu karena kenaikan harga pajak. Dan tentunya itu akan menekan laju perkembangan inflasi. The monetary theory of inflation, ini akan sedikit menyinggung sedikit saja tentang pemikiran Milton Friedman sebagai bapak ekonomi moneter, referring to the quantity theory of money. Berdasarkan pada teori kuantitas uang, Milton Friedman mengembangkan teori moneter dan juga berpendapat bahwa only money matters. Friedman held that inflation is always and everywhere a monetary phenomena. Jadi inflasi itu merupakan inflasi yang terjadi di mana saja merupakan fenomena moneter. That arises fenomena moneter yang meningkat from a more rapid expansion in quantity of money than in total output. According to Friedman and followers, para monetaris itu, the monetary policy is more potent instrument than fiscal policy in economic stabilization. Jadi sebagai seorang moneter, dia mengatakan bahwa kebijakan moneter itu merupakan instrumen yang lebih berkontribusi, lebih penting daripada fiscal policy in economic stabilization. Nah, tentu saja melihat sejarah terjadinya inflasi, baik inflasi yang terjadi pada tahun 1929 hingga 1930, yang biasa disebut dengan the Great Depression,
kita bisa membaca literatur tersebut yang mana membicarakan tentang inflasi, sehingga kita dapat mengambil kesimpulan bahwa ketika terjadi inflasi, uh, sebenarnya kebijakan moneter dan kebijakan fiskal dapat melakukan men-setting kebijakan agar supaya menahan laju inflasi tersebut. Nah, salah satunya tadi yang dikatakan di sini adalah untuk reduce atau menurunkan pressure demand adalah untuk menaikkan pajak gitu. Nah, konsekuensi dari kenaikan pajak tentunya akan menekan daya beli masyarakat, tingkat beli masyarakat. Nah, ini akan berimplikasi pada inflasi tadi gitu. Nah, begitu pula dari sisi moneter atau bank sentral, yang mana bank sentral dapat melakukan kebijakan tight money policy atau kebijakan uang ketat untuk menahan laju inflasi. Sehingga di sini kebijakan moneter dan kebijakan fiskal sama-sama memiliki andil dalam mengatasi atau menanggulangi inflasi yang terjadi. Oke. Selanjutnya ke pembahasan Islamic view of inflation. Jadi ini terkait dengan pandangan Islam mengenai inflasi. An Islamic framework, inflasi is the cheapness of money. Jadi frameworknya Islam itu inflasi adalah harga uang yang cheap, yang murah, atau biasa kita sebut dengan turunnya nilai mata uang tersebut. The phenomena was experienced in early Islamic history. Jadi fenomena ini pernah terjadi pada masa awal Islam itu karena the influence of gold and silver and the occurrence of new copper coins known as fulus. Jadi pernah terjadi pada masa Islam itu baik ketersediaan gold, emas dan juga silver yang mengalami ketersediaan yang kurang ataupun yang melimpah. Nah, indeed, the ratio between the gold and silver coin has declined. Jadi rasio antara emas dan juga perak itu sudah seperti digambarkan 1:12 in the second half of Umayyah period, dan pada periode Abbasiyah itu 1:15 after being stabilized over era Prophet Muhammad ya, and the four caliphs 1:10. Jadi nilai daripada maksudnya di sini nilai daripada emas 1 sebanding dengan silver 12. Jadi itu adalah perbandingan nilai dari gold dan juga silver yang mengalami gap yang agak jauh ya gitu, yang pernah terjadi pada masa Islam. Al-Makrizi merupakan salah satu pemikir ekonomi Islam di masa awal Islam, mengatakan bahwa instability in gold silver ratio enable bad coins to drive good coins out of circulation. Ini sebagaimana yang pernah kita dengar statement dari beberapa buku konvensional ya, sudah dikemukakan oleh si Al-Makrizi pada abad ke-9, abad ke-15 abad 15 awal Masehi. Jadi yang mengatakan bahwa instability atau ketidakseimbangan ini antara
emas dan perak, menyebabkan bad coins to drive good coins out of circulation. Ini artinya uh, bad coin itu yang dimaksudkan adalah silver, sedangkan good coin yang dimaksudkan adalah gold. Jadi masyarakat lebih cenderung menggunakan silver atau yang di sini dikatakan sebagai bad coin, kemudian menyimpan gold atau good coin gitu. Karena itu tadi perbandingan nilai daripada silver dan juga gold ini yang jauh gitu, artinya emas lebih berharga daripada silver, maka mereka lebih banyak menggunakan silver untuk kegiatan transaksi ekonomi. Kemudian the supply and demand analysis to explain the rise price level has also take place in Islamic thought. Jadi supply dan demand analysis ini price level sudah juga pernah terjadi, has taken place in Islamic thought. For instance, Ibnu Khaldun yang emphasize bahwa increase in demand or fall in supply leads to rise in prices. Memang kita tahu bahwa Ibnu Khaldun adalah bapak ekonomi, actually should be gitu ya, karena dalam bukunya Mukadimah banyak membahas tentang teori ekonomi yang dibahas oleh orang-orang sesudahnya atau pemikir ekonomi sesudahnya, salah satunya Adam Smith. Nah, Ibnu Khaldun menekankan bahwa peningkatan daripada keduanya ya, in demand, peningkatan demand ataupun lesunya supply atau ketersediaan barang yang kurang membawa pada a rise in prices, kenaikan tingkat harga gitu. Jadi sebagaimana yang bisa kita analogikan bahwa ketika konsumen banyak melakukan permintaan yang banyak terhadap satu barang, tentunya barang tersebut akan mengalami kenaikan harga gitu. Begitu pula dengan supply leads. Jadi apabila fall in supply ataupun ketersediaan barang sedikit, tentunya juga akan menyebabkan kenaikan harga. Nah, inilah sedikit penjelasan tentang inflasi. Yang ini adalah general inflasi atau general insight terkait inflasi ya, secara general. Dan kemudian pada bahasan ini sedikit menyinggung tentang kejadian inflasi yang pernah terjadi pada masa Rasulullah dan beberapa pemikiran terdahulu terkait inflasi. Di sini kita melihat bahwa Ibnu Khaldun juga pernah memberikan assertion terkait dengan inflasi, yang mana dua keadaan yang bisa menyebabkan kenaikan harga adalah meningkatnya permintaan dan kurangnya ketersediaan barang atau fall in supply. Itu dengan alamat krisis. Nah, di sini ada beberapa Islamic principle, Islamic finance principle. Islamic finance is an important part of Islamic economy. Jadi keuangan Islam merupakan bagian yang penting daripada ekonomi Islam. It's broadly based on some principle. Berdasarkan beberapa prinsip, yaitu pelarangan dan juga encouragement. Ada yang dilarang dan ada yang disarankan untuk dilakukan atau diperintahkan untuk dilakukan. Which any situation in Islamic financial system should take them seriously, referring to the source of Syariah. Sudah banyak kita bahas terkait dengan prohibition of riba, itu pembungaan uang. Tentunya kita tahu ya bahwa pembungaan uang atau usuri bisa berdampak pada fluktuasi nilai mata uang pun menyebabkan inflasi. Berdasarkan sejarah yang kita tahu bahwa keberadaan inflasi atau kejadian inflasi, occurrence of inflation itu happen in the time of fiat money transaction.
kemudian avoiding garar. Alternative principle di sini, in the absence of the interest and prohibition of transaction. Ya, jadi dengan pelarangan interest dan juga ada transaction yang merugikan salah satu pihak, Islamic finance institution have several tools, memiliki beberapa tools dan teknik to their business based on the profit sharing and participation. Itu jadi mereka menawarkan untuk melakukan aktivitas ekonomi yang memang tidak terkait dengan prinsip Islam, yaitu profit sharing dan participation principle. Islamic scholars argue that profit and sharing risk concept are more efficient. Al-Ghazali yang mendefinisikan bahwa profit sebagai standar which conduct is used to capital under more logic, social, equal, and economically efficient principle. Jadi beberapa tools ini briefly dijelaskan di sini. Ini tentunya berkaitan dengan akad-akad yang kita pelajari pada jurusan ekonomi syariah, ya, akad mudharabah, musyarakah, murabah muajjal, baik salam, ijarah, istisna, dan juga qardul hasan. Nah, ini merupakan alternatif prinsipal apa yang dilakukan, apa yang supposed to be done by Islamic, by Muslim, so that they will not getting involved to kind of prohibits activity sebagaimana disebutkan tadi, kayak riba, baron, dan maisir, dan masih banyak hal-hal lain yang berkenaan dengan kejujuran, keadilan, dan juga symmetric information in order tidak akan merugikan pihak lain. Nah, terakhir ini role of ethics. Di sini kita tahu bahwa etik itu memiliki peranan penting in any activity, daily activity hingga economic activity. In addition to the main prohibition, sebagai tambahan pada pelarangan riba dan bunga, Islamic Syariah menyediakan a set of ethic norm that govern. Jadi Islamic Syariah itu menekankan pada set of ethical dan juga norma yang mana government yang mengatur hak dan kewajiban daripada orang-orang yang terlibat dalam aktivitas tersebut, and conduct economy and financial transaction, melaksanakan ekonomi dan juga transaksi finansial. This not only related to accountability human beings and their behavior between them, giving people their due rights is the cardinal principle Islamic system of equity and justice, keadilan dan juga kesamaan. Some encouragement like benevolence ini relate dengan kegiatan benevolence qardul hasan yang tadi volunteer, ya, kalau di sini itu volunteer yang mana kita melakukan sesuatu berdasarkan panggilan hati, which is concert to goodness, maju pada kebaikan. Verification of income, verification of income itu seperti bayar zakat, ya, sehingga itu akan result ke membersihkan harta. Proper transparency, jadi harus ada transparansi dan keterbukaan di antara pihak-pihak yang melaksanakan aktivitas ekonomi tersebut.
documentation of transaction leading to pursuits about the right and liability of party, and comprehensive ethic requiring care for others, also part of Islamic framework of business norms. Jadi ini kepedulian juga terhadap sesama merupakan bagian daripada framework uh, Islam, which is concerned to business norm atau normatif ekonomi. Tidak bisa kita pungkiri bahwa etika norma itu sendiri memberikan kontribusi yang baik terhadap aktivitas ekonomi, sehingga bisa terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan entah segelintir orang atau salah satu dari pihak yang melakukan aktivitas ekonomi tersebut. Oleh karena itu kita menyimpulkan berdasarkan tulisan ini mendiskusikan tentang management of money to fight inflation in an Islamic finance framework, focusing on the prohibition and interest riba. Gitu. Jadi bagaimana agar manajemen uang itu terhindar dari inflasi, yaitu focusing pada pelarangan riba, against the classical monetary policy, ya, melawan kebijakan klasik moneter, which concentrate on this factor interest as a key channel to reduce inflation. Jadi salah satu cara yang bisa memberikan dampak yang besar gitu terhadap perekonomian untuk reduce inflation adalah menghindari riba. From the fourth section we conclude the following remarks. The set of monetary policy instrument working under Islamic law Sharia approve efficiency from the principle prohibition and encouragement which provide equity and justice. Jadi mengikuti apa yang diperintahkan dan juga apa yang dilarang oleh Islam. The prohibition of riba where there is no interest to be paid to reduce the production cost, which in turn will decrease the price level and in the economic cycle and reduce the inflation gap between money supply and production. Unlike the Islamic commercial banking, which is spill over Muslim and non-Muslim country, the central banking and money policy is applied in some Muslim countries. They have succeeded to manage their inflation rate. However, financial interdependence of financial market, corruption, and a large use of professional system still impede the success of Islamic policies. The success of monetary policy instrument to fight the inflation depend on the human factor in applying this instrument, not on Islamic principle themselves. Nah, ini kita konklusikan bahwa apapun itu situasi ekonomi yang akan terjadi di sekitar kita tidak hanya berdasarkan pada prinsip ekonomi Islam itu saja, tapi juga bergantung pada humannya, gitu, pada kita sendiri, kesadaran kita sebagai seorang muslim, sebagai manusia yang baik, bagaimana agar supaya kita menghindari transaksi yang dilarang oleh agama dan menerapkan norma dalam ataupun etika dan moral dalam aktivitas ekonomi. Oke, saya kira itu untuk penyampaian inflasi dari perspektif Islam. Alhamdulillahirobbilalamin, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.